Temu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini saya akan bertanya kepada 3 tim pemenangan 3 capres. Yaitu dalam debat kemarin itu momen yang mana yang menurut Anda capres saudara melakukan performance penampilan terbaik? Pak Taufik dari Pak Amin. Ya, pada saat closing statement. Ya. Closing statement dari Mas Anies itu mencakup semuanya, mulai dari gagasan untuk memberantas korupsi, kemudian bagaimana kita ingin memastikan ada tegaknya negara hukum, ya. Kemudian juga dikatakan oleh Mas Anies, ya, harapan kepada anak-anak muda bahwa anak muda harus memilih presiden yang serius. Dan terakhir, yang paling penting itu juga, ya, Mas Anies mengatakan bahwa kita akan memperjuangkan, ya, demokrasi ini berjalan, tidak ada rasa takut untuk mengungkapkan pendapat, dan terakhir ditutup dengan Wakanda No More, Indonesia Forever. Itu emang presiden serius, emang presiden yang sekarang dan dulu nggak serius ya? Bukan, yang kandidat kan bisa kita lihat keseriusan dalam arti, ya, soal kemampuan, kapabilitas, ya, ide dan gagasan. Ya, kalau misalnya dalam debat ini semua akan melihat siapa yang paling punya ide gagasan, siapa yang punya kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, di situ terlihat semuanya. Biar nanti masyarakat akan menilai. Oke, itulah momen terhebat. Betul, itulah yang kemudian kita harapkan masyarakat ini memilih secara rasional, memilih dengan rekam jejak dan sebagainya. Habibur Rahman dari Gerindra, yang mana momen terindah terhebat dari Prabowo tadi malam? Pada saat beliau menyampaikan, ketika disudutkan, beliau respon yang paling bagus adalah ketika mengatakan soal HAM tadi, ya, ditanyakan saja kepada Pak Mahfud. Jadi pengadilan HAM itu yang disebut-sebut pembentukan pengadilan HAM, itu kan maksudnya adalah berjalannya proses persidangan perkara 13 tersebut. De facto kan di pasal 2 Undang-Undang Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus di wilayah pengadilan umum. Artinya kan proses-proses di peradilan umum yang harus diikuti. Dan Kejaksaan Agung sudah mengatakan berkali-kali ini bolak-balik tidak terpenuhi syarat formil dan material. Hal itulah yang seharusnya dijelaskan oleh Pak Mahfud, ya kan? Nggak mungkin, memang ada produk politik membentuk pengadilan HAM, tapi dalam konteks hukum beracara tidak terpenuhnya 2 syarat tersebut. Kalau diteruskan malah nanti ya nggak akan bisa terbukti. Jadi itu momen terbagus dari jawaban beliau. Itu nomor 2 terbagus. Yang paling bagus adalah yang terakhir. Yang gimana pertanyaan mengenai lu kan pernah datang ke rumah gua untuk naikkan kau jadi gubernur itu gitu. Biasa aja, itu menunjukkan standar moral saja. Ya, soal orang yang pernah didukung oleh partai politik dan rakyat, tapi pada akhirnya apakah dia menunjukkan adab, ya, dan akhlak yang baik dalam mensikapi perbuatan baik orang terhadap dia. Itu hal yang biasa. Pak Sihombing dari dari Ganjar. Amin dulu. Ganjar Mahfud. Mana momen terhebat dari capres Anda tadi malam? Amat sulit kita mengatakan mana yang terindah, tapi karena pertanyaan ada terindah, kalau kami mengatakan penampilan. Dari awal sampai akhir kalau dibuat tanda kutip daging semua, nggak ada tulang. Artinya baik semua. Tapi kalaupun harus kita menentukan pilihannya dari itu semua, sekalipun semua bagus, adalah di opening. Kenapa itu? Nah, ketika di opening, satu kita lihat dari lambang komunikasi nonverbal. Mereka memulai dari ujung timur ke ujung barat. Gitu. Itu sebagai simbol bahwa mereka adalah peduli terhadap Indonesia. Beda dengan kalau misalnya dimulai dari kantong-kantong suara di mana masa mereka lebih banyak. Tapi tidak mereka lakukan. Baru kemudian, kenapa saya katakan itu yang terbaik sekalipun semua sangat baik semua, adalah di sana ditemukanlah persoalan-persoalan itu yang di Papua, ada orang melahirkan dibantu orang seorang pendeta. Pada saat dia mengungkapkan persoalan itulah momen terbaik. Karena apa? Karena memang itulah persoalan yang terungkap di masyarakat. Baru kenapa demikian itu yang terbaik misalnya, walaupun semua terbaik. Ini data saya dibuat di liputan 6. Coba kita simak sedikit saja. Singkat saja. Sementara capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo terlihat tampil lebih tenang. Ia menjawab semua pertanyaan dan memaparkan visi misi dengan intonasi yang lancar dan tenang. Berbeda dengan Prabowo dan Anies dan seterusnya yang mereka saling membuka. Sedikit satu aja. Ternyata ada analisis sentimen di dalam komunikasi, kan kita kenal itu, bahwa ternyata yang tertinggi yang memberikan efek positif adalah kepada Ganjar mencapai 50% lebih.
Ini datanya. Waduh, ini data sepihak itu. Oke. Pak Ferry Amsari. Analisis sentimen. Pak Ferry Amsari. Tadi saya udah singgung betapa para profesor, para doktor yang membuat konsep pertanyaan diperlakukan seperti OB. Hanya disuruh ambil fishball. Apa komentar Anda atas pelaksanaan dari debat tadi malam? Apakah benar-benar tidak profesional atau bagaimana? Untuk debat yang fokusnya adalah kepada calon presiden, harusnya memang kita harus fokus ke calon presiden. Tadi malam kita mendengar suara moderatornya aja belum bosan dengarnya. Harus dua pula begitu ya, harus ditampilkan seolah-olah seperti penerimaan Piala Oscar. Iya. Ada teman-teman yang saya pikir sangat pintar, diakui kapasitasnya, hanya mengambil bola itu saja, lalu terlalu banyak yel-yel sehingga kemudian menyita waktu. Kenapa tidak memulai debat dengan para kandidat saja? Ya. Kalau kita mau lihat ya pertandingan semalam, kalau mau di ranking-ranking itu kenapa alasan kita meranking? 1 dan 3 signifikan, mereka berimbang. Satu kelemahan besar dari 3 yang saya catat misalnya adalah kenapa untuk mempertanyakan sesuatu untuk Pak Prabowo harus keluar pula contekan dari saku begitu ya. Ya. Padahal harusnya dikuasai hal yang sangat penting dalam HAM itu membuat nilainya agak turun. Jadi menurut Anda KPU kurang profesional? Tunggu Bang, untuk calon nomor 2 ini harus dibela kalau jawabannya sesignifikan dan seindah penjelasan Bang Habibur Rahman, nilainya pasti tinggi. Tetapi apa yang dijelaskan dengan sangat baik oleh Bang Habibur Rahman tidak sampai penjelasannya oleh Pak Prabowo. Akhirnya kita kehilangan momentum dengan konsep debat itu. Karena 3 kandidat terbaik itu tidak bertarung dalam ruang yang terbaik. Oke, jadi sudah dijawab tadi, memang itulah faktanya. Sekarang Pak Narwi, kalau dari segi gimmick debat gimana? Kalau Pak Prabowo kan masih gini-gini, Anies gitu loh. Menurut Anda, apakah itu perlu? Gimana? Ada beliau mengeluarkan lidahnya. Masih ada begini. Kalau Anies kan dia mencontoh Hotman Paris. Iya. Jadi gini Bang, tadi kalau pertanyaan Abang pertama ke saya dari sisi retorika tekstual, Anies nomor 1 jelas. Oke. Tapi kalau kita masukin Z dan TikTok gitu ya, dari konten ekspresi visual yang mudah diolah tentu saja Pak Prabowo. Pak Prabowo sebagai apa? Nomor 1? Iya, kenapa? Anies gitu ya. Kemudian ada yang yang kata luarkan lidah, terus satu lagi come on Mas Ganjar. Jadi, terus apa menurut Anda kelebihan Prabowo apa? Saya kira gini, daya tarik ekspresi visual ini menurut saya punya magnet sendiri. Oke. Yang itu gemoy. Ya, yang itu itu gimmick gitu. Ya, yang itu Bang Hotman, mungkin dari sisi nalar ya, apa penjelasan Pak Prabowo banyak gagalnya. Tetapi kemudian orang bisa lihat dari ekspresi visual yang punya penilaian lain. Kita kan kalau mencerna pesan komunikasi itu kan nggak hanya dari logos, tapi juga bisa dari yang lain. Jadi menurut Anda sebaiknya Prabowo tetap mempertahankan itu? Ya mungkin bukan mempertahankan, tapi kombinasi Bang. Kenapa? Karena tadi saya setuju dengan pernyataan Bung Ferry ya. Kalau argumennya tadi seperti sampaikan Bang Habibur Rahman, itu juga untuk segmen kelas tertentu, karena ini kan bicara pasar politik ya. Itu tetapi mungkin untuk yang lain juga. Pak Habibur Rahman waktu itu nggak ada. Dia lagi sibuk rupanya. Bukan. Justru rakyat nggak ngerti. Pak Hadi Hasan. Rakyat ya komunikasi gimana? Pak Prabowo. Saya melihat begini, secara teknis, debat tadi malam itu kalau saya harus kasih skor, itu memang 5 ya, masih merah lah raportnya. Debat itu baik substansi maupun teknis penyelenggaraan. Tetapi yang juga penting untuk kita nilai adalah para kandidat. Saya kembali ke statement awal saya bahwa para kandidat ini memang akan kelihatan sekali distingsinya kalau kita breakdown pada variabel-variabel. Tapi variabel besar yang bisa saya lihat adalah apa-apa yang disiapkan, Pak Anies itu memang unggul. Di bagian yang disiapkan Ganjar itu ya nomor 2 lah. Kalau Pak Prabowo tampaknya memang tidak siap untuk berdebat pada aspek itu. Tapi yang tidak disiapkan, Ganjar itu nomor 1 menurut saya bagus, dan Anies 2. Pak terima kasih. Tidak mau berdebat. Namun waktu yang menjawab kita harus berakhir. Sebagai penutup adalah agar di debat capres berikutnya jangan lagi membuat seperti Piala Oscar atau pemilihan Putri Indonesia, di mana capresnya disuruh berdiri jalan,
Terus debat itu kan harusnya duduk tenang dan jangan terlalu ditonjolkan. Setiap kita nonton di TV, wajah moderatornya aja yang kelihatan. Kemudian para profesornya itu disuruh hanya cuma ngambil fishball. Sangat-sangat menyakitkan bagi dokter-dokter hukum seperti kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.